Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat 21. Demikian dikatakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang atau setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang tanpa masalah, hidup di dalam damai, dan takut akan Tuhan. Tentu ini juga adalah menjadi tujuan kita bersama dalam membangun keluarga yang berbahagia. Namun saudara-saudara, pada kenyataannya tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Selalu ada saja permasalahan yang bisa saja dimunculkan dari suami, istri, mungkin juga anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa persoalan rumah tangga tidak pernah terselesaikan dan tidak dapat dibangun dengan sempurna. Beruntung saja Adam dan Hawa pernah merasakan kebahagiaan karena mereka tidak memiliki mertua katanya. Sehingga tidak ada yang paling sedikit mencampuri urusan rumah tangga. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di beberapa orang banyak berusaha untuk menciptakan bagaimana mendapatkan keluarga yang bahagia. Sehingga tak jarang ada juga orang yang berusaha mencari tahu dan belajar dari keluarga-keluarga yang lain. Bahkan ada juga yang rajin membaca buku tentang kunci sukses keluarga yang berbahagia. Oke, baiklah jika demikian, kalau tujuannya dengan baik dan menciptakan keluarga yang bahagia. Tapi pada kenyataannya ada banyak keluarga mengalami kegagalan, bahkan tidak sedikit di antara orang Kristen yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, bercerai, sirang-sosirang, padau-dau, broken home, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masalah yang besar yang terjadi dalam keluarga yang setiap orang Kristen wajib untuk mengetahuinya. Mengapa hal itu terjadi? Tentu ini pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu ya. Di satu sisi kita mendambakan keluarga yang berbahagia, yang harmonis, tetapi di satu sisi kita mengalami kegagalan, bahkan masalah yang besar. Alasannya adalah yang pertama, karena memang masih banyak anggota keluarga yang tidak memahami fungsi peranan di tengah-tengah keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak. Yang kedua, karena banyak keluarga yang tidak mau belajar dari firman Tuhan.
Padahal sangat jelas dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan tidak mendatangkan pertengkaran, kebencian, percekcokan, justru mendatangkan kedamaian. Namun ada banyak orang yang tidak mau belajar dari firman Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, mari kita memahami firman Tuhan saat ini agar kita dapat membangun keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Yang pertama, kepada istri. Kita lihat boleh ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri. Ini perlu kita pahami khususnya kepada para ibu-ibu, perempuan, karena ini adalah perkataan firman Tuhan yang mengatakan supaya istri itu harus tunduk kepada suaminya. Maka tidak ada alasan siapapun yang menyandang predikat sebagai istri, dia harus tunduk kepada suaminya. Dalam istilah aslinya dikatakan hupastaso. Artinya dia tunduk dengan sukarela tanpa ada paksaan. Bukan karena status dia sebagai istri atau status dia sebagai perempuan sehingga istri itu harus tunduk kepada suaminya, bukan. Tetapi dia harus tunduk sebagaimana mestinya kepada Tuhan, maka istri itu harus menunjukkan dirinya tunduk dengan tanpa paksaan. Saudara-saudara, kalau dikatakan tunduklah kepada suami, itu artinya setiap istri harus menghormati suaminya, menghargai, melakukan perkataan suaminya. Sebab jika istri tidak melakukan perkataan atau nasihat dari suaminya, maka tidak akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Nah, kalau masing-masing misalnya suami berjalan dengan pikiran dan perkataannya dan istri demikian juga, tidak akan ketemu, tidak akan ada kedamaian di dalamnya. Karena itu perintah Tuhan, maka istri harus menunjukkan sikap dan perangai yang baik. Jadi ini perintah Tuhan. Bukan misalnya bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tunduklah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kepatuhan istri tidak dengan paksaan, tetapi dia harus meniru Tuhan Yesus dalam kepatuhan dan kasihnya. Jadi kepatuhan istri itu sering digambarkan seperti kepatuhan jemaat di hadapan Allah. Maka kepatuhan itu seorang istri harus ditunjukkan karena di dalam Kristus. Ya. Jadi kepatuhan dan ketaatan sebagai istri ditunjukkan karena Kristus. Bukan karena suaminya mungkin lebih keren, atau mungkin lebih terhormat, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin barangkali karena status sosialnya. Bukan. Tapi semua yang dilakukan kepatuhannya adalah karena Kristus. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepatuhan tentu memiliki batas. Jika suami tunduk kepada Kristus, maka wajib bagi perempuan tunduk kepada suaminya. Mungkin Bapak Ibu tadi berkata, gak mungkin lah semua apa yang dibilang suami itu benar, lalu kita turuti. Oke, kita setuju. Tetapi ini menjadi catatan,
kepatuhan istri mempunyai batas. Jika suami tunduk kepada Kristus, maka wajib perempuan tunduk kepada suaminya. Karena apa? Karena suami itu adalah imam atau kepala keluarga. Jadi sama seperti Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, maka jemaat harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Seperti itu gambarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada sikap dan perkataan suami yang tidak benar, maka istri berhak menolak. Berhak menolak. Karena dalam bahasa asli, bahasa lain dikatakan ezer, to helper. Artinya istri itu adalah penolong. Jadi artinya jika istri menemukan sesuatu yang salah baik perkataan atau perbuatan, maka istri berhak menolak, menegur. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya? Yaitu dia rendah hati, menyerahkan hidupnya untuk dituntun dan dibimbing oleh suaminya dengan penuh kasih. Supaya hal itu terjadi, maka istri terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Hanya istri yang tunduk kepada Tuhan Yesuslah yang mau menundukkan dirinya kepada suaminya. Bagaimana mungkin seorang istri akan tunduk dan patuh kepada suaminya kalau dia sendiri tidak tunduk kepada Yesus? Jadi hal yang utama yang dilakukan oleh istri adalah bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Yesus, lalu kemudian dia menunjukkan itu kepada suaminya. Nah, saudara-saudara, ini adalah ketentuan dalam keluarga. Jadi jika ada istri yang kedudukannya lebih tinggi, jabatannya yang lebih tinggi, gajinya yang lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi dari suaminya, ingat, istri tetap tunduk kepada suaminya. Ini perintah Tuhan. Sebagaimana di dalam Tuhan, bukan karena jabatan dari sang suami. Seperti kita temukan perkataan dari seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Margaret Thatcher. Dia mengatakan, di negara saya menjadi pemimpin yang dihormati, tetapi di rumah saya tetap menjadi istri dan ibu bagi anak-anak. Dia mengetahui fungsinya, kapan dia sebagai pemimpin negara, kapan dia sebagai istri atau ibu di rumah tangga. Maka bagi kaum bapak atau ibu, hilangkanlah istilah yang muncul saat ini. Katakanlah komedian sulit mengatakan susis katanya ya, suami takut istri. Atau katakan DKI ya, di bawah ketiak istri katanya. Hilangkanlah perkataan. Itu bukanlah suatu kebanggaan kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau suami saya itu patuh sama saya, kata istri. Oh jangan, itu bukan menjadi kebanggaan bagi kita. Sebodoh apapun suami itu, apapun pekerjaannya, bagaimanapun kondisi kesehatannya, sehat atau tidak, dia adalah tetap sebagai suami yang harus dihormati. Sekali lagi saya katakan, sebagaimana di dalam Tuhan. Sebagaimana di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita lihat dari firman ini, yaitu kepada laki-laki atau suami.
Pada ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, tentu di dalam keluarga harus mempunyai satu kepala keluarga ya. Tidak boleh dua. Sama seperti supir mobil, kalau dua supirnya di depan itu akan kacau ya, tidak tahu kemana arah dan tujuan. Jangankan itu, suami yang nyupir istri di samping aja kadang selalu mengalami masalah ya. Awas, jaga, unang, so, rem, terina. Anggo tersusah sama pikiran nih amat talau manupiri. Nah, oleh karenanya pekerjaan kepala rumah tangga itu diserahkan kepada suami. Jadi jangan dulu cemburu ibu-ibu ya, para istri. Karena firman Tuhan yang mengatakan ini. Kan tadi dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi satu hal yang harus dilakukan para suami adalah mengasihi. Karena kasih adalah yang mengikat persekutuan dan menyempurnakan segala hal. Jika kasih tidak didapati dalam keluarga, maka rumah tangga itu tidak akan pernah langgeng kapanpun. Jadi tugas suami adalah mengasihi istri dan anak-anaknya. Dan janganlah berkata kasar, berlaku kasar. Jadi dalam bahasa Batak dikatakan unang juking katanya. Unang juking. Jangan sembrono berbicara. Jangan selalu mengatakan kepada istrinya, nati nuoro dah, lunas doho dan kredit ni nama dok tuinatana. Jangan pernah itu dikatakan. Ya. Atau mungkin dikatakan kepada anak, dia selalu berkata kasar, memukul, bahkan melontarkan kata-kata yang hinaan atau yang lain. Itu juga jangan berlaku di tengah-tengah keluarga. Karena jika itu terjadi, maka kedamaian tadi tidak akan kita dapatkan. Kasih yang sesungguhnya harus dilakukan para suami adalah sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi jemaatnya, yang mengasihi umatnya, di mana dia mengorbankan dirinya, hidupnya, bahkan nyawanya. Maka sama seperti itulah kasih suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi melebihi dari sekedar hobinya, kesenangannya. Jadi dia harus mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga dari firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kewajiban anak-anak kepada orang tua. Itu bisa kita lihat pada ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak taat kepada orang tua? Ini menjadi PR kita sebagai orang tua ya. Tugas orang tua kepada anak-anak adalah bagaimana kita menanamkan rasa kepatuhan dan ketaatan mereka sejak anak-anak. Jangan diajarkan kepada anak-anak hal yang tidak baik sejak kecil. Ya, maka nanti sudah besar dia akan menjadi malapetaka. Jadi orang tualah yang menjadi model dan teladan bagi anak-anak. Nah, jika orang tua menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, maka anak-anak juga akan memiliki sikap hormat kepada orang tuanya dan orang lain. Nah, kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu saling menunjukkan sikap kepatuhan dan hormat, itu akan menjadi model pelajaran-pengajaran bagi mereka, sehingga mereka juga tahu menghormati orang lain. Saudara-saudara, ada satu keluarga yang hidup bersama dengan satu orang anak
dan ibu kandung dari seorang suami yang usianya sudah tua. Ibu itu atau orang tua dari suaminya memiliki penyakit yang namanya Alzheimer, di mana tangannya selalu bergetar, ya. Apa saja yang dipegang selalu berjatuhan. Lalu menantu perempuannya membuatkan piring, sendok, gelas terbuat dari kayu. Dan jika makan, ibu mertuanya disuruh di pojok rumah duduk dan makan di situ karena merasa bahwa jika makan di ruang makan akan kotor dan banyak yang berjatuhan. Tetapi dengan keprihatinan seorang anak mereka, dia selalu menemani dan menyulangi neneknya yang sudah tua untuk makan. Suatu saat tibalah hari ulang tahun pernikahan orang tuanya. Kemudian seorang anak itu memberi hadiah dengan kotak yang besar dan diberikan kepada orang tuanya. Setelah dibuka ternyata isinya sepasang piring, sendok dan gelas terbuat dari kayu. Lalu ayahnya terkejut dan bertanya, "Mengapa ini hadiah yang kau berikan kepada kami?" Lalu anaknya berkata, "Nanti kalau bapak dan mama sudah tua seperti nenek saya, biar ini menjadi tempat makan bapak dan mama seperti nenekku sekarang," katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan rasa tunduk malu, orang tua itu telah mengajarkan hal yang tidak baik kepada anaknya, dan mereka telah menerima hasil daripada pengajaran mereka itu. Saudara-saudara, supaya anak taat dan patuh, hormat, maka orang tua harus lebih dulu melakukannya agar anak-anak dapat bersikap yang baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kewajiban orang tua kepada anak-anak. Itu boleh kita lihat pada ayat 21. "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Kalau dikatakan di sini hai bapak-bapak, itu tidak menunjuk seutuhnya kepada pria atau suami, tetapi juga di dalamnya ada istri. Jadi satu hal yang harus dijauhkan oleh orang tua adalah jangan menyakiti hati mereka dan membuat mereka marah. Ya. Orang tua perlu menasehati mereka, mengajar, mendidik, dan mendoakan anak supaya mengerti dan dewasa di dalam perilaku. Nah, itu dikatakan dalam kitab Efesus 6 ayat 4, ajarlah, didiklah, nasihatilah mereka. Kita boleh menegur kesalahan, kita boleh menasehati mereka, tetapi jangan kita melukai hati mereka. Sekali terluka itu akan sulit diobati. Ya. Ini juga menjadi pergumulan bagi jemaat kita yang pernah dikunjungi. Sangat miris mendengarnya kalau ada anak yang tidak menganggap bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melakukan kekerasan yang membuat jengkel. Hilangkanlah rasa daripada seorang tua itu yang mau berlaku kasar kepada anak-anaknya. Karena pada suatu saat anak-anak itu akan memberontak. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Amsal Sulaiman, didiklah
anak muda pada jalannya, maka pada waktu tua dia akan mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mengajar, mengingatkan, menasihatkan anak-anak dan mereka belum mengerti dan tidak melakukannya, jangan kita putus asa. Jangan lantas emosi kita meluap. Nasihatilah mereka. Nanti pada waktunya mereka akan tahu. Dan itu terjadi pada diri saya. Waktu anak-anak saya mengatakan, yang kejamlah bapak ini. Saya dipukul, saya dibegini. Nah setelah saat ini, saya merasakan ternyata itu mengajar kita, mengarahkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Setiap istri, setiap suami dan anak-anak haruslah berlaku menurut ajaran Tuhan. Jadi firman ini sudah mengajar kita kepada setiap anggota supaya kita berlaku dan mengambil peran kita masing-masing. Ya. Nah, jika itu terjadi maka kita sudah dapat membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.